Bismillahirrahmanirrahim. Salat adalah ibadah yang paling agung dalam Islam. Ia bukan hanya tiang agama, tapi juga mi'rajnya ruh menuju Allah. Namun berapa banyak dari kita yang benar-benar merasakan kehadiran Allah saat salat? Berapa banyak yang berdiri, ruku, dan sujud, tetapi hati tetap kosong? Tak sedikit yang hafal gerakan dan bacaan salat, namun hatinya melayang jauh, memikirkan dunia, pekerjaan, urusan rumah tangga, bahkan media sosial. Inilah yang menjadi kegelisahan para sufi. Mereka melihat bahwa salat tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi seharusnya menjadi pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Sebuah mi'raj batin menuju hadirat ilahi. Apa itu khusyuk dalam salat menurut para sufi? Bagi para sufi, khusyuk bukan sekadar fokus, apalagi teknik. Khusyuk adalah keadaan hadirnya hati di saat kita berdiri menghadap Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan, khusyuk adalah hadirnya hati dan diamnya anggota tubuh karena merasa takut dan cinta kepada Allah. Bagi mereka, khusyuk adalah maqam, tingkatan ruhani yang tidak muncul begitu saja, tetapi buah dari pembersihan hati, latihan jiwa, dan pengenalan terhadap Allah. Lalu, bagaimana para sufi melatih khusyuk dalam salat? Berikut ini adalah 7 cara utama yang diajarkan para sufi agar kita dapat meraih khusyuk yang hakiki. Pertama, menyucikan batin sebelum salat. Mereka tidak hanya berwudu dengan air, tetapi juga berwudu dengan taubat dan istighfar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Basuhlah hatimu sebelum engkau basuh wajahmu. Sucikan niatmu sebelum engkau menghadap Allah." Mereka duduk sejenak sebelum takbiratul ihram, beristighfar, memohon maaf kepada Allah, dan menenangkan hati dari hiruk-pikuk dunia. Kedua, menghadirkan kesadaran bahwa sedang berdiri di hadapan Allah. Para sufi memegang erat sabda Nabi Muhammad SAW, "Beribadahlah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu." Salat bagi mereka bukan sekadar kewajiban, tetapi pertemuan dengan Sang Kekasih. Sebuah momen suci yang harus dihayati dengan seluruh keberadaan jiwa. Ketiga, memahami makna gerakan dan bacaan salat. Para sufi tidak salat secara otomatis. Setiap gerakan dan lafaz memiliki makna yang dalam. Takbir, melepaskan dunia dan mengagungkan Allah. Ruku, merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Sujud, menyerahkan diri sepenuhnya. Salam, kembali ke dunia setelah bermalam di taman langit. Setiap bacaan juga dihayati. Al-Fatihah, misalnya, tidak hanya dibaca, tetapi didengar dengan hati, karena Allah menjawab setiap ayatnya. Keempat, mengatur nafas agar jiwa tenang. Banyak sufi melatih nafas saat salat, bukan karena ingin mempraktikkan teknik pernapasan, tetapi agar jiwa menjadi lebih tenang dan stabil. Nafas yang teratur akan menenangkan pikiran. Saat sujud, mereka mengatur nafas perlahan, hingga hati mereka diam dan melebur dalam keheningan Allah. Kelima, melatih muraqabah, merasa diawasi Allah. Orang yang hatinya terbiasa merasa diawasi Allah dalam keseharian, akan mudah khusyuk dalam salat. Para sufi selalu melatih muraqabah. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Maka, saat salat, mereka tidak perlu lagi mengundang Allah, karena hati mereka sudah bersamanya. Keenam, menjauhkan diri dari hal yang mengganggu khusyuk. Mereka sangat menjaga suasana salat. Tidak salat di tempat bising, tidak mengenakan pakaian yang mencolok, dan tidak terburu-buru. Salat adalah saat paling intim bersama Allah, maka harus dilakukan dengan penuh ketenangan dan kelembutan. Ketujuh, berdoa setelah salat agar khusyuk itu dijaga. Setelah salam,
para sufi tidak langsung bangkit. Mereka menunduk, menangis dan berdoa agar Allah tidak mencabut manisnya kehadiran hati yang mereka rasakan. Karena mereka sadar, khusyuk bukan kemampuan, tetapi anugerah yang harus dijaga dengan cinta. Ada berapa tingkat khusyuk menurut para sufi? Imam Al-Ghazali menyebut 5 tingkatan. 1. Orang yang sholat hanya dengan tubuh, hatinya lalai. 2. Orang yang mulai berusaha menghadirkan hati. Orang ketiga yang hatinya selalu hadir dan sadar. 4. Orang yang tenggelam dalam sholat, lupa pada dunia. Orang kelima yang fana dalam hadirat Allah, yang tersisa hanya cinta dan ketundukan. Lalu, apa saja rintangan utama dalam meraih khusyuk? Para sufi menyebut 3 hal. Pertama, was-was dan lintasan hati. Ini dapat diatasi dengan istighfar dan zikir sebelum sholat. Kedua, cinta dunia yang berlebihan. Jika hati terikat dunia, maka sulit menyelami kehadiran Allah. Ketiga, sombong terhadap ibadah. Khusyuk tak akan datang kepada orang yang bangga dengan sholatnya sendiri. Apakah ada latihan khusus dari para sufi untuk melatih khusyuk? Ada beberapa. Zikir nafas, mengucap Allah, Allah, perlahan sambil mengatur nafas. Sholat malam, waktu sunyi mendekatkan hati ke hadirat ilahi. Membaca kitab tasawuf, agar ruhani kita terbuka dan hati lebih peka. Khusyuk bukan soal teknik, ia bukan hasil dari teori, tetapi buah dari kerinduan kepada Allah. Jika engkau ingin khusyuk, mulailah dengan membersihkan hatimu. Kurangi urusan dunia, perbanyak zikir, dan hadirkan Allah dalam keseharian. Lalu masuklah ke dalam sholat dengan penuh cinta, seakan-akan inilah sholat terakhirmu. Dan ketika sujud, biarkan air mata jatuh, biarkan jiwa tenggelam, dan biarkan Allah mengangkatmu dengan cintanya. Semoga Allah memberikan kita semua sholat yang hidup. Sholat yang membawa kita lebih dekat dan membuat kita rindu kepadanya setiap waktu. Amin ya Rabbal Alamin.